Lalu mereka masuk ke dalam Ka'bah. Di situ ada gambar Yesus. Ada gambar Siti Maryam sedang menggendong Nabi Isa. Begitu mereka akan menghapus gambar Isa dengan Siti Maryam itu, kenapa gambar Nabi Isa tidak boleh dihapus, berhala boleh ditumbangkan? Ada apa? Ini harus kita jelaskan. Katakanlah itu benar bagi mereka yang mengatakan benar, tapi apakah itu bisa dipertanggungjawabkan benar? Ketika umur 25 tahun sebagai tokoh pemersatu, dia dinikahkan dengan seorang perempuan janda yang usianya seumur ibu. Ya, kalau kita namanya berondong ya. Suami berondong itu suaminya lebih muda, 15 tahun seumur ibunya sendiri. Dan itu dulu menjadi dulungannya Nabi Muhammad karena dia pernah bekerja sama Khadijah. Ini kan agamanya Siti Khadijah ini kan disembunyikan. Apa agamanya Siti Khadijah? Yang pasti dia bukan penyembah berhala. Yang pasti dia bukan Yahudi. Agamanya apa? Tetapi kalau kita lihat dari pernikahannya dengan Nabi Muhammad tidak pernah berpoligami. Ya. Di Jazirah Arabia Yahudi berpoligami, penyembah berhala, musyrikin juga berpoligami, orang Islam berpoligami. Yang tidak berpoligami agamanya apa? Nah, nanti Bapak yang menjawab sendiri. Tetapi yang jadi pertanyaan bagi saya, yaitu ketika Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menerima wahyu, dikonsultasikan dengan seorang ahli spiritual. Siapa namanya? Waraqah bin Nawfal, seorang pendeta. Nabi Muhammad, Nabi kita, mengkonsultasikan wahyu itu dengan seorang pendeta. Jadi Khadijah ini siapa sebetulnya? Ini jadi masalah. Ini sebetulnya ada yang disembunyikan. Ada yang disembunyikan. Ya, jadi silakan kesimpulkan saja agamanya apa. Tidak mau dimandu dan mengkonsultasikan wahyu itu dengan seorang pendeta. Jadi agamanya apa? Kemudian juga ketika sahabat-sahabat Nabi Muhammad itu ditindas, diintimidasi oleh orang-orang Quraisy di situ, terpaksa harus diungsikan, dihijrahkan, diamankan. Kemana? Ke Habasyah, kepada orang-orang Nasrani. Kemudian apa yang terjadi? Mereka dihormati di situ. Ada apa sesungguhnya ini? Nanti kalau sudah habis waktu, supaya saya fokus menyampaikan ini, saya tidak melihat jam lagi. Tolong dikasih tahu 5 menit sebelum ini, tidak kasih tahu. Biar saya bisa fokus. Nah, kemudian lagi kita lihat bahwa ketika Nabi Muhammad itu bisa menaklukkan kota Makkah,
idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aita an-nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba. Begitu dikuasai, berhala-berhala yang ada 480 berhala itu ditumbangkan semuanya, lalu mereka masuk ke dalam Ka'bah. Di situ ada gambar Yesus, ada gambar Siti Maryam sedang menggendong Nabi Isa. Begitu mereka akan menghapus gambar Isa dengan Siti Maryam itu, kata Nabi mengatakan, gambar ini biarkan saja, jangan dihapus. Ini ada di kitab Akhbar Makkah lil Wahidi. Kenapa gambar Nabi Isa tidak boleh dihapus, berhala boleh ditumbangkan? Ada apa? Ini menjadi harus kita jelaskan. Kenapa gambar Nabi Isa tidak boleh dihapus kalau berhala ditumbangkan? Jadi artinya betapa dekatnya hubungan Nabi dengan para Nasrani itu. Dan pada Yahudi juga nggak ada masalah. Yang perlu kita ketahui bahwa yang mengusir, menghalau orang-orang Yahudi dari kota Madinah bukan Kanjeng Nabi, tapi Sayyidina Umar. Khalifah setelah Abu Bakar, dihabisin semuanya. Seperti Nazi kan sama saja, itu kan dihabisin Yahudi itu. Bangsa yang tidak pernah punya tanah air, terlunta-lunta, baru sekarang punya negara Israel, gitu. Nah itu semuanya. Jadi ini menjadi satu gambaran begitu semuanya. Kemudian dari situlah maka dugaan-dugaan orang Mekah, siapa Muhammad ini? Seorang anak yatim piatu yang hidupnya penuh penderitaan. Kemudian dia banyak berbicara masalah persatuan dan kesatuan dan sebagainya. Diduga oleh orang-orang Mekah pada zamannya itu bahwa Nabi itu diduga bukan membawa agama baru, tapi dia ingin mengembangkan sekte baru dalam agama Nasrani. Ini menjadi catatan. Jadi nggak ada namanya Nabi mengajarkan dendam kepada agama apapun, nggak ada. Dan kota Madinah sendiri dibangun itu sebagai kota Madinah kan dari kata tamadun, civilization. Ya, itu kan berdasarkan fakta, berdasarkan konsensus dengan semua agama yang ada. Seperti kita di Indonesia begini kan, konsensusnya kan Pancasila. Ya, untung negara kita bukan negara agama ya, tapi agama yang bertuhan. Wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Buya selalu sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu amin, wa ya taala. Amin, amin. Saya mau bertanya, saya pernah baca hadis bahwa malaikat yang gak akan masuk ke rumahnya orang yang di dalamnya terdapat patung atau gambar. Patung dan gambar yang dimaksud seperti apa? Apa foto kita juga termasuk, dan menakin atau alat pajang baju atau jilbab juga termasuk patung yang dimaksud hadis tersebut? Mohon pencerahannya Buya. Syukron kasiron atas jawabannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orang yang membuat gambar dikutuk oleh Allah. Gambar apa sih? Gambar ini agak sedikit panjang. Ada 5 model. Kalau bisa menghafal Pancasila harus bisa menghafal ini. 5. Gambar itu ada yang mutlak haram. Gambar apa? Dengan 2 catatan. Dari bernyawa yang berbentuk. Tidak ada khilaf. Bernyawa dan berbentuk. Bernyawa dan berbentuk. Namanya surah mujassamah, mujassadah. Bernyawa dan berbentuk. Bentuknya, maksudnya apa? Timbul kayak patung. Jelas? Ada yang gambar mutlak halal, yaitu sesuatu yang tidak bernyawa. Pohon, gunung, buat patung gunung ya nggak ada masalah. Patung pohon nggak ada masalah, jelas ya. Ada yang mutlak haram, ada mutlak halal.
Baik, dua jelas. Jadi kalau Anda di rumah buat patung dari pohon, haram atau tidak? Tidak. Tapi kalau binatang, kucing Anda gambar, ada bentuknya. Gambar itu surah itu bahasa Arab itu surah itu termasuk patung itu surah. Jadi gambar yang berbentuk dari yang Di dalam Ka'bah itu ada foto Bunda Maryam menggendong Kanjeng Nabi Isa atau Yesus. Ya. Terus terang aku sangat tersentak. Ya. Data itu diperoleh dari mana? Tetapi ada juga kejanggalan dari apa yang disampaikan. Jumlah patung yang ada itu 480 patung. Padahal selama ini yang kita tahu 360, berarti ada selisih 120 patung. Ya. Kita berbicara sejarah itu berbicara data. Seberapa data itu kuat gitu loh ya. Aku tidak mengatakan apa yang disampaikan beliau itu dengan serta-merta bahwa itu salah, tidak. Tetapi aku wait and see yang aku lakukan sangat tinggi, artinya kepercayaanku mungkin 10% atas berita itu. Ya. Dari video itu disampaikan bahwa datanya itu diambil dari kitab Akbar Makkah Lil Wahidi. Seperti yang aku bilang tadi, kita berbicara sejarah itu berbicara data. Ya. Sejauh apa data itu bisa kita pertanggungjawabkan? Apa yang ditulis oleh dalam kitab Akbar Makkah Lil Wahidi atau Walidi ini ya, kurang begitu jelas ucapannya yang dia video itu. Itu siapa yang menulis dan kapan ditulis itu kan perlu kita cari tahu. Karena kita berbicara sejarah-sejarah tentang keislaman kita dalam bentuk historis ya, bukan hadis, bukan lain-lainnya. Katakanlah itu benar bagi mereka yang mengatakan benar, tapi apakah itu bisa dipertanggungjawabkan benar? Kan belum teruji gitu loh ya. Jadi gini maksudku, kenapa kita tidak menggunakan sebuah pernyataan Kanjeng Nabi, dan faktanya memang Kanjeng Nabi itu membagi kafir itu menjadi dua bagian, kafir harbi dan kafir jimi. Kan itu seharusnya yang disampaikan ya. Dan apa kata Kanjeng Nabi tentang kafir jimi? Ya. Siapa yang mengganggu mereka itu mengganggu aku. Itu gimana ya? Nanti kalau aku bilang bukan sebuah kejujuran juga. Tapi kalau dibilang kejujuran juga bagaimana? Karena 3 kejanggalan tadi belum terjawab. Makanya aku hanya percaya 10% aja, 90% aku tidak percaya cerita itu. Kalau disandarkan kepada Akbar Makkah ini. Gitu ya. Sekali lagi, tanpa mengurangi rasa hormat kepada beliau, Bapak yang mengatakan itu. Aku tidak bisa memberikan di atas 10% percaya bahwa berita itu benar. Enggak. Jadi 90% aku melakukan berita itu. Gitu. Nah maksudku begini. Kenapa kalau kita ingin menyampaikan bahwa Islam itu bukan agama yang kuper, kurang pergaulan, bukan agama yang sakarpe dewe, bukan agama yang mau menang-menangan, bukan agama yang mentang-mentang mayoritas terus mau menginjak yang minoritas, bukan. Itu kan tidak harus membawa atau mengusung cerita yang itu menjadi kontroversi sekarang gitu loh.
هذا الشيخ عبد الله حفيد الشيخ عبد العزيز، أكبر أحفاد الشيخ عبد العزيز الشيخ. نت مين يا عم؟ هذا شيء خاص، هذا نتبار، هذا نتبار نتبار إيه لما دخل في لا حبيبي احنا ما نبغى حسيت انا غلطانين، يقولوا لا تحكي الشفت غلطانين حبيبي، هذا كان ضربي عن جهل. دائما احنا ما نبغى احد ينقص التكفير لا ولا غير، اذا عايزك مسلم لا ولا غير. استقبل شوف الشيء يقول ايش هذا داخل؟ الله يخليك لا يقول ما صور انا صورتي الله يخليك ولا اعتمد علي خذ الجوال قلت له ما يجوز تصور. اي لا والله انا بصور التاريخ.